warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya. Alhamdulillah, ini Ustazah lihat semua sudah hadir, berarti kita bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke nak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur, langkah-langkahnya, dan apa fungsinya teks prosedur. Hari ini kita akan melanjutkan di materi kita yang berikutnya. Sebelum saya jelaskan tentang apa materi kita, Ustazah ada percakapan yang bisa kalian saksikan agar nanti bisa kalian tebak hari ini kita akan belajar tentang. Hei, Sinta, kamu tahu nggak? Sampah adalah benda yang sudah tidak dimanfaatkan atau digunakan lagi dan pastinya sangat mengganggu, apalagi dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Tentu saja aku tahu bahwa sampah adalah hal yang mudah sekali dilakukan. Namun, sampah bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, seperti menyebabkan bencana alam, longsor, banjir, dan menjadi sumber penyakit kronis seperti muntaber dan TBC. Oleh karena itu, berhenti membuang sampah sembarangan, karena hal itu akan menimbulkan dampak yang merugikan di masa yang akan datang. Nah, dari percakapan tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar apa nak? Teks eksplanasi bukan? Oke, benar sekali, teks eksplanasi. Kenapa teks eksplanasi? Eksplanasi itu membahas tentang apa nak? Penjelasan suatu peristiwa. Oke, ya benar sekali. Jadi eksplanasi itu membahas tentang peristiwa. Nah, sekarang yang kalian sebutkan tadi sudah benar. Berikutnya seperti biasa kita harus mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kalian dapatkan dalam eksplanasi. Sekarang Ustazah punya tayangan video tentang sejarah pembentukan bumi. Nah, dari tayangan ini nanti saya harap kalian bisa mempresentasikan apa itu teks eksplanasi ya. Jadi ini tayangan videonya. Nah, itu tadi videonya nak. Berdasarkan video tadi, menurut kalian apa pengertian teks eksplanasi? Teks yang Tentang fenomena menjelaskan sebuah peristiwa. Oke, benar sekali. Jadi teks eksplanasi itu tes yang menjelaskan tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena yang bisa jadi berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Jadi nanti peristiwa yang bisa kalian gambarkan dalam teks eksplanasi itu ada 3. Bisa sosial, budaya, maupun alam. Nah, kalau yang Ustazah contohkan tadi itu peristiwa apa? peristiwa alam. Peristiwa alam, benar sekali. Selanjutnya kita belajar tentang struktur teks eksplanasi. Kalian pasti sudah membaca materi-materi yang sudah Ustazah berikan. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mempelajari apa itu struktur teks eksplanasi. Ada berapa struktur teks eksplanasi? 3. Ada 3. Betul. Apa saja 3 itu? Identifikasi fenomena, proses, sama ulasan. Oke, betul sekali. Jadi sudah dibaca ya materi yang sudah Ustazah berikan. Maka benar sekali teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur, ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, selanjutnya
Untuk pengertiannya, kalian akan berdiskusi di LMS kalian. Nanti LMSmu akan kalian jumpai tampilan seperti ini. Di sini nih nanti kamu ramaikan forum diskusinya mengenai pendapat kalian tentang apa itu struktur teks eksplanasi. Sampai di sini jelas tugasnya, Nak? Jelas. Kalau sudah jelas, seperti biasanya dalam sebuah teks itu pasti ada kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada berapa? 5. Ada 5, betul. Apa saja? Lugas, kata ganti non persona, kata istilah, konjungsi, proses, Oke, betul sekali. Jadi benar yang kalian sebutkan Kata bahwa istilah. kaidah bahasa ada makna lugas, kata ganti non persona, kata istilah, konjungsi proses, dan kata pasif. Seperti tadi di struktur teks, apa saja pengertiannya dan pembahasan lebih lanjut, kalian bisa lihat di LMS kalian untuk membahas forum diskusi kaidah kebahasaan. Sama seperti tadi, tampilannya nanti akan seperti ini, Nak ya. Jadi kamu nanti di kegiatan asinkron akan menuliskan pendapat kalian tentang apa itu kaidah bahasa teks eksplanasi. Nah, di dalam LMS-mu, Ustazah juga memberikan salah satu contoh teks eksplanasi berjudul kemiskinan. Di sana, Ustazah tampilkan tentang analisis strukturnya, di mana di paragraf pertama itu ada identifikasi fenomena, paragraf kedua dan ketiga tadi ada proses kejadian, dan di paragraf terakhir itu adalah bagian ulasan. Selain analisis struktur, Ustazah juga sediakan contoh analisis kaidah kebahasaan seperti yang saya tampilkan sekarang. Terus di LMS-mu kamu juga bisa mengakses di contoh analisis struktur kaidah bahasa seperti yang sekarang tampil ini, Nak ya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran kita? Belum, Mus. Alhamdulillah tidak, Mus. Alhamdulillah tidak ya. Berarti kalian sudah paham tentang materi ini ya, Nak ya? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, ini di sini juga ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi, mulai dari penentuan tema, pengumpulan bahan, pembuatan peta pikiran, peninjauan kembali dan pengembangan peta pikiran. Kemudian di sini saya juga sudah tampilkan di LMS-nya, kalian nanti tinggal mengunggah saja. Nah, setelah menulis, kalian perlu ada proses menyuntik teks eksplanasi, di mana ini kalian akan memperbaiki teks eksplanasi yang sudah kalian tulis tersebut. Dan Ustazah ingatkan lagi untuk tugasnya, berarti hari ini kegiatan asinkron kalian adalah meramaikan forum diskusi ya, Nak ya, di LMS kalian masing-masing. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak. Oke, bisa ditunjukkan bahwa kegiatan kita hari ini mempelajari tentang materi teks eksplanasi yang membahas tentang fenomena alam, baik sosial maupun budaya. Kita juga belajar struktur dan kaidah bahasa yang nanti akan kalian diskusikan. Jangan lupa nanti juga kalian tulis kolom refleksi tentang kegiatan kita pada pertemuan hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, itu saja yang perlu Ustazah sampaikan. Maka silakan sekarang akses LMS kalian masing-masing untuk melakukan kegiatan asinkron. Jelas, Nak? Jelas. Ya, jelas. Itu simpulan kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.